Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu dan teman-teman semua, nama saya Khairunisa dengan NIM 2101/2015. Baik, materi pertama yaitu mengenai persaingan usaha, yang mana kali ini kita fokuskan kepada pengecualian larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam hukum hak kekayaan intelektual. Hukum persaingan usaha adalah hukum yang bertujuan untuk mendorong persaingan yang sehat dan adil antara perusahaan dalam pasar, di mana hukum persaingan usaha berusaha mencegah monopoli, praktik kartel, diskriminasi harga, penyalahgunaan dominasi pasar, dan praktik-praktik anti konkurensi lainnya. Sementara, hak kekayaan intelektual atau HKI merupakan bidang hukum yang melindungi hak-hak kreatif dan inovatif, seperti hak cipta, merek dagang, paten, desain industri, dan rahasia dagang. Nah, terus hubungan antara kedua hukum ini apa? Keterkaitan antara hukum persaingan usaha dan HKI terletak pada beberapa situasi, di mana praktik HKI dapat mempengaruhi persaingan usaha, seperti yang pertama, yaitu penyalahgunaan dominasi pasar, di mana pemegang hak kekayaan intelektual yang memiliki dominasi di pasar dapat disebut sebagai pemain yang dominan. Nah, jika pemain tersebut menyalahgunakan posisinya untuk menghambat persaingan, hukum persaingan usaha dapat diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu penghambatan akses ke pasar. Dalam beberapa kasus, penggunaan hak kekayaan intelektual oleh pemegang hak dapat menghambat akses pesaing ke pasar. Nah, jika hal ini merugikan persaingan yang sehat, maka hukum persaingan usaha dapat membatasi praktik tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu pembatasan horizontal. Terkadang, pemilik HKI dapat melakukan perjanjian antara sesama pemilik hak untuk membatasi persaingan. Jika persaingan semacam itu melanggar undang-undang persaingan usaha dan merugikan persaingan. Hukum persaingan usaha di Indonesia mengenal adanya pengecualian atau exception untuk menegaskan bahwa suatu aturan hukum dinyatakan tidak berlaku bagi jenis perilaku tertentu ataupun kegiatan tertentu. Nah, Undang-Undang Hukum Persaingan Usaha pada umumnya memberikan pengecualian atas dasar perjanjian. Salah satunya yaitu perjanjian HKI ini. HKI diberikan hak untuk memonopoli dan proteksi karena HKI membutuhkan sumber daya dan waktu dalam upaya mendapatkannya. Nah, maka dari itu, ditetapkanlah pasal 50 huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, di mana pada pasal tersebut dijelaskan bahwa perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Disclaimer, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini merupakan undang-undang yang mengatur mengenai persaingan usaha di Indonesia. Materi selanjutnya adalah implementasi ketentuan internasional mengenai HKI di Indonesia. Pertama-tama kita masuk kepada TRIPS Agreement. TRIPS Agreement merupakan perjanjian internasional yang menjadi bagian dari WTO atau World Trade Organization serta ditandatangani oleh beberapa negara anggota. Perlu digarisbawahi bahwa TRIPS Agreement bukan merupakan ketentuan khusus yang mengatur tentang HKI, tetapi TRIPS Agreement merupakan suatu perjanjian yang menetapkan standar dalam perlindungan HKI dan mewajibkan setiap negara anggotanya mengimplementasikan ke dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional, alias diratifikasi oleh negara-negara anggota WTO. Kemudian, bagaimana implementasinya di Indonesia? Nah, implementasi TRIPS Agreement di Indonesia sejak bergabung serta ikut serta dalam perundingan TRIPS, Indonesia sepakat terhadap ketentuan yang berlaku. Nah, yang ketentuannya ini tidak semuanya selaras dengan iklim budaya bangsa Indonesia. Secara konseptual, dampak politik hukum terhadap ratifikasi TRIPS Agreement adalah penyelarasan pengaturan sistem HKI secara global yang bersifat lex generalis, sedangkan penyesuaiannya di Indonesia disesuaikan dengan hukum nasionalnya yang bersifat lokal sebagai lex spesialisnya. Nah, perlu digarisbawahi juga bahwa kepatuhan penuh terhadap agreement tersebut bukan berarti mengesampingkan hukum nasional, tetapi harus menyesuaikan dengan sistem hukum nasional kita. Selanjutnya ada GATT atau General Agreement on Tariff and Trade, di mana GATT dengan TRIPS merupakan dua perjanjian internasional yang berhubungan dengan HKI. GATT adalah perjanjian multilateral yang dibentuk pada tahun 1947 untuk mengatur perdagangan internasional. Sementara TRIPS adalah perjanjian yang terkait dengan HKI yang ditetapkan sebagai bagian dari The World Trade Organization atau WTO pada tahun 1994. Nah, GATT
dan TRIPS memiliki hubungan yang erat karena TRIPS merupakan perjanjian yang tergabung di dalam kerangka WTO dan keduanya saling melengkapi dalam mengatur aspek perdagangan internasional yang berkaitan dengan HKI. Nah, beberapa hal terkait hubungan GATT dengan TRIPS, yaitu yang pertama mengenai pelindungan HKI. TRIPS mengharuskan negara-negara anggota WTO, termasuk Indonesia, untuk memberikan pelindungan yang efektif terhadap berbagai jenis HKI, seperti hak cipta, merek dagang, desain industri, dan paten. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam GATT untuk memastikan perlakuan yang adil dan setara dalam perdagangan internasional. Hubungan yang kedua yaitu mengenai kewajiban perdagangan, di mana TRIPS mengharuskan negara-negara anggota untuk memberikan perlindungan HKI yang memadai dan memberlakukan undang-undang dan peraturan yang efektif terkait dengan HKI. Jika suatu negara melanggar ketentuan TRIPS, maka negara-negara lain dapat mengajukan gugatan di WTO dengan mengacu pada aturan GATT mengenai hambatan perdagangan. Hubungan yang ketiga yaitu fleksibilitas dalam TRIPS. TRIPS juga memberikan beberapa fleksibilitas kepada negara-negara anggota untuk melindungi kepentingan nasional mereka. Misalnya, TRIPS mengakui konsep pembatasan dan pengecualian wajar yang memungkinkan negara-negara anggota untuk mengadopsi tindakan yang melindungi kepentingan umum, seperti akses ke obat-obatan yang terjangkau. Dan hubungan yang keempat yaitu implementasi dan harmonisasi. Melalui TRIPS, Indonesia diwajibkan untuk mengimplementasikan standar HKI internasional dan mengharmonisasikan undang-undang dan peraturan HKI-nya dengan ketentuan TRIPS. Negara-negara anggota WTO, termasuk Indonesia, diharapkan untuk melaksanakan kewajiban TRIPS tersebut dalam jangka waktu tertentu. Nah, teman-teman, dengan demikian, GATT dan TRIPS memiliki peran penting dalam mengatur dan melindungi HKI di Indonesia dan negara-negara lainnya. TRIPS memberikan kerangka hukum yang jelas dan mengikat bagi perlindungan HKI dalam konteks perdagangan internasional, sementara GATT memastikan bahwa perdagangan yang adil dan setara dilakukan dalam implementasi aturan-aturan tersebut. Baik teman-teman, mungkin sekian yang bisa saya paparkan mengenai persaingan usaha dan ketentuan internasional mengenai HKI. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.